Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang keempat dalam seri khotbah bulan ini, yaitu 2022, tahun berakar dan berbuah. Nah, dalam bagian yang keempat ini, saya ingin membagikan kepada saudara satu firman Tuhan. Judulnya adalah Deeply Rooted in Christ, atau berakar dalam Kristus. Penting sekali buat saudara dan saya untuk jadi orang Kristen yang berakar di dalam Kristus. Ayo kita baca dulu Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, nasihatnya buat kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bicaranya ini adalah buat jemaat, buat orang Kristen. Karena ini orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi buat orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nasihat Paulus adalah kita harus tetap di dalam Dia. Oke, artinya perjalanan kita di dalam kehidupan rohani, dalam pertumbuhan iman kita tidak berhenti waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini harus terus berlanjut. Kita harus tetap di dalam Dia. Jangan sampai kita menyimpang dari Dia. Jangan sampai kita keluar dari Dia. Jangan sampai kita berhenti bertumbuh secara rohani. Jangan sampai kita berhenti mengiringi Yesus. Paulus menasihati buat kita yang sudah menerima Kristus, supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Saya percaya Anda dan saya, jemaat keluarga Allah, tetap di dalam Kristus. Oke, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi bukan cuma tetap ya, tapi sekarang Paulus menasihati supaya kita berakar. Supaya kita mulai menumbuhkan akar-akar kita. Semakin hari akarnya semakin panjang, semakin bertumbuh, semakin kuat. Karena Rasul Paulus menasihati, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi dengan kata lain, perjalanan rohani kita tidak berhenti hanya sampai menerima Yesus. Itu adalah benih ilahi yang luar biasa ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi benih ilahi itu harus dipelihara, harus dirawat, sehingga hari demi hari akarnya semakin dalam, akarnya semakin kuat. Terus kemudian benih itu bisa bertumbuh, tambah hari tambah tumbuhnya tambah bagus, dan akhirnya bisa berbuah-buah dengan lebat 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Jadi ini adalah bagian dari pertumbuhan rohani. Doa saya, akar pertumbuhan rohani ini semakin hari semakin kuat di dalam hidup saudara. Makin hari makin komit di dalam Tuhan, makin cinta Tuhan, makin jadi pelaku firman Tuhan, makin hidup di dalam kekudusan, makin berkenan, makin menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini perjalanan iman harus makin dan makin dan makin ke arah yang positif. Itu yang Rasul Paulus nasihatkan kepada saudara dan saya, berakar di dalam Kristus. Dan sesungguhnya itu pula yang dia hidupi sendiri. Kalau Anda renungkan dalam hidup Rasul Paulus ini, tadinya namanya adalah Saulus. Dia benci sama orang Kristen. Dia menganiaya orang Kristen. Sampai suatu kali
Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Saulus. Dan di situ Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya sampai selamanya. Dia buka hati dan dia menerima Yesus. Sejak hari itu dia jadi pengikut Kristus. Tapi yang luar biasa, kehidupan rohani Rasul Paulus tidak berhenti hanya jadi pengikut Kristus menerima Yesus. No, hari demi hari dia lanjutkan langkah-langkah imannya. Akarnya dia perpanjang. Dia makin maju di dalam kehidupan rohaninya. Dia ngambil langkah berikutnya. Dia memberikan diri untuk dibaptis. Setelah itu lebih maju lagi. Rasul Paulus menggabungkan diri dengan jemaat mula-mula. Di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Di dalam kelompok sel di rumah-rumah. Di dalam ibadah di bait Allah. Jadi hari demi hari Rasul Paulus semakin menenggelamkan dirinya di dalam firman Tuhan. Alkitab mencatat Rasul Paulus ini mengambil banyak waktu untuk belajar basic kekristenan, doktrin-doktrin kekristenan. Sehingga kehidupan rohaninya itu bukan sekedar ya pokok percaya Yesus, that's it. No. Tapi dia percayanya ada akarnya. Akarnya di dalam firman Tuhan kuat. Akarnya di dalam pengenalannya akan Tuhan kuat. Makin hari dia makin komit jadi pelaku firman. Dia makin menghidupi firman. Dia merenungkan firman siang dan malam. Dia mengenal Kristus. Dia mengenal kematian Kristus. Dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Hari demi hari manusia rohnya semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Saulus jadi Paulus. Bayi rohani ini sekarang bertumbuh jadi manusia dewasa rohani. Bahkan jadi raksasa rohani. Setelah itu dia mulai memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dia mulai bersaksi. Dia mulai memberitakan Injil, dia mulai menyelamatkan jiwa-jiwa. Setelah itu dia mulai merintis gereja dari kota ke kota, dari benua ke benua. Dia terus memberitakan Injil sehingga melalui hidupnya makin hari makin banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah diperluas. Ini semua terjadi karena akarnya kuat. Itu sebabnya bangunan di atasnya, pertumbuhan di atasnya bisa bagus. Karena kalau akarnya kuat, maka sanggup menopang bangunan yang di atasnya. Ya, pohon yang berdiri di atasnya ditopang oleh akar yang ada di bawahnya. Doa saya seperti Saulus jadi Paulus. Seperti bayi rohani ini bertumbuh jadi raksasa rohani. Demikian pula saudara dan saya, kita jadi orang Kristen yang berakar kuat. Hari demi hari akar kita makin berkembang. Di dalam komitmen kita mengiring Kristus makin kuat. Akar kita dalam firman makin mantap. Dan hari demi hari pertumbuhan rohaninya makin luar biasa. Kita jadi semakin dewasa rohani. Kita jadi kuat di dalam iman. Kita jadi raksasa iman. Berjalan bersama Tuhan. Dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi kembangkan akar rohanimu. Pastikan ada pertumbuhan rohani. Jangan cuma stuck, terima Yesus, terus kemudian berhenti seumur hidup, hanya jadi jemaat biasa, gak ada pertumbuhan iman, gak ada terobosan-terobosan di dalam kehidupan rohani kita. No, kita harus makin hari makin bertumbuh. Coba Anda lihat Daud, yang tadinya adalah penggembala domba yang biasa. Tapi karena dia terus bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, terus bertumbuh di dalam komitmennya, maka Tuhan mengubah penggembala domba yang gak ada apa-apanya ini sampai bisa menjadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Nah, ini namanya pertumbuhan rohani. Anda lihat Yusuf. Yusuf tadinya anak manja di rumah bapaknya. Tapi karena terus ada pertumbuhan rohani, terus hari demi hari karakternya makin terbentuk. Terus hari demi hari talentanya makin dipertajam, kepemimpinannya makin berkembang. Sampai di satu titik dia berubah dari anak manja, sekarang jadi penguasa yang besar, penguasa yang kuat, yang memimpin seluruh Mesir.
Itu namanya pertumbuhan rohani. Oh, saya berdoa mulai hari ini ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan rohani yang semakin pesat di dalam hidup saudara. Amin. Gak selamanya kita jadi kanak-kanak rohani. Ayo kita jadi muda secara rohani, bahkan dewasa secara rohani, bahkan jadi raksasa rohani. Karena ada pertumbuhan rohani. Akarnya kuat. Tahukah saudara, kekuatan akar menentukan level ketahanan. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Kekuatan akar yang kita kembangkan menentukan level ketahanan kita di dalam peperangan rohani, dalam menghadapi gempuran dan serangan dari roh jahat, dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan, sehingga kita bisa bertahan, bahkan kita bisa berkemenangan. Ditentukan oleh apa? Akarnya. Karena itu kembangkan akar saudara, harus bertumbuh. Kehidupan rohani harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Kita baca dulu Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 32. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi waktu hujan datang, banjir melanda, angin bertiup, rumah itu punya ketahanan yang kokoh. Yang lainnya rubuh, tapi dia teguh. Saya berdoa seperti itu juga rumah iman saudara. Seperti juga rumah kehidupan rohani saudara. Apapun boleh terjadi, bumi boleh gonjang-ganjing, tapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan, di dalam mengiring Yesus. Komitmen kita dalam cinta Tuhan tetap kokoh. Amin. Dan itu ditentukan oleh apa? Fondasinya. Hanya fondasi yang kuat yang membuat rumah bisa teguh, kokoh. Ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga, perhatikan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba Anda renungkan. Berarti rumah yang kedua ini, dia nggak punya ketahanan yang kuat. Kalau nggak ada apa-apa, dia bisa berdiri. Tapi begitu hujan mulai datang, banjir melanda, angin bertiup, artinya gonjang-ganjing dari segala sisi, macam-macam tantangan datang. Maka rumah yang tadinya berdiri ini, terus kemudian dia roboh. Dan hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena fondasinya lemah. Anda harus ngerti, buat rumah, fondasi itulah akarnya. Kalau fondasinya, akarnya lemah, gak heran. Goncangan datang, dia yang paling pertama roboh. Hanya ketika rumah itu dibangun dengan fondasi yang kuat, akarnya yang kuat, maka yang ada di situ gak khawatir. Karena badai boleh datang, silakan. Yang lainnya gonjang-ganjing, macam-macam terjadi. Tapi karena dia fondasinya kuat, maka dia akan kokoh dan teguh berdiri. Saudaraku, ada satu pepatah yang berkata, it is in the roots, not the branches, that a tree's greatest strength lies. Artinya, kekuatan terbesar sebuah pohon tidak terletak pada cabangnya atau rantingnya, tapi pada akarnya. Jadi akar menentukan ketahanan. Doa saya, akar iman saudara, akar dalam kehidupan rohani saudara itu kokoh, itu kuat.
Sehingga apapun terjadi Anda teguh, Anda tetap bisa berdiri. Karena itu bangun, akar iman saudara hari demi hari harus diperdalam. Akar pengenalan saudara akan Tuhan harus makin kuat. Oke, akar firman saudara harus kuat. Saudara harus ngerti, ya, akar firman itu kalau nggak kuat, maka ketika hujan datang, badai melanda, angin bertiup, maka cepat sekali firmannya rontok, remanya rontok. Tadinya percaya dapat janji Tuhan, oh aku percaya pemulihan terjadi. Anda dapat rema pemulihan. Tapi begitu hujan datang, badai melanda, angin bertiup, masalah terjadi, cepat sekali meragukan rema dan cepat sekali melepaskan rema. Cepat sekali remanya roboh. Kenapa? Karena akar firmannya lemah. Jadi sama-sama orang dapat rema dari Tuhan. Akarnya, komitmennya di dalam rema itu menentukan ketika masalah datang, badai datang, dia akan tetap teguh berdiri atau dia akan jadi rontok. Itu menentukan sekali. Ya, coba kita teliti masing-masing di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Seberapa kuat Anda membangun fondasi keluargamu? Seberapa kokoh engkau membangun fondasi di dalam pernikahanmu? Karena ada pernikahan tertentu, keluarga tertentu yang sebenarnya cuma perlu ditiup sedikit, wah langsung salah paham, langsung khawatir, wah langsung saling menyerang, cepat habisnya, cepat hancurnya. Tapi ada pernikahan dan keluarga tertentu, mau digonjang-ganjing seperti apa, mau ada godaan seperti apa, mau ada serangan seperti apa, tapi mereka tetap erat bersatu, mereka tetap teguh berdiri. Itu ditentukan oleh fondasinya. Coba saudara cek, fondasi saudara di dalam membangun pekerjaan Anda, keuangan saudara. Seperti apa? Apakah dibangun di atas dasar pasir atau dibangun di atas dasar batu karang? Karena fondasi menentukan ketika goncangan terjadi. Yang mana goncangan pasti terjadi. Krisis pasti terjadi. Tapi ketika itu terjadi, apakah kita paling cepat roboh atau kita terus kokoh berdiri? Ditentukan oleh akarnya. Anda renungkan, selama pandemi, krisis resesi yang terjadi 2 tahun ini membuat kita itu lebih gampang melihat yang mana area dalam hidup kita yang kokoh, yang mana area dalam hidup kita yang rapuh. Oke, kalau semuanya dalam keadaan baik-baik, lancar-lancar, susah membedakan yang mana fondasinya pasir, yang mana fondasinya batu karang. Karena rumah itu sama-sama berdiri. Jadi lebih gampang untuk melihat kekuatan fondasi, kekuatan akar saat hujan datang. Kemudian banjir melanda, kemudian angin bertiup. Di saat momen seperti itu kita melihat yang mana yang berdiri, yang mana yang habis. Karena 2 tahun selama masa pandemi ini boleh dikatakan hampir semua sektor terdampak. Ya. Sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor rohani, semuanya diuji semua. Ya. Jadi selama sekian 2 tahun ini, masa pandemi ini, kalau yang gak kuat, maka roboh jadi korban. Berapa banyak korban jiwa yang sudah berjatuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, bukan cuma korban jiwa loh. Ada banyak juga korban pernikahan yang hancur. Korban keluarga yang rusak. Ada berapa banyak korban pekerjaan yang hilang. Ada berapa banyak bahkan korban roh, korban iman. Berapa banyak orang Kristen yang imannya tergelintir habis. Jadi saya ingin ajak saudara saat ini, ayo kita kilas balik 2 tahun terakhir ini, selama masa pandemi ini, masa yang sukar ini, area mana dalam hidup kita yang tetap kokoh. Kita ngerti itu berarti kita sudah membangun akar yang cukup kuat. Tapi area mana dalam hidup kita yang cepat robohnya,
Gak kuat ngadepin ini. Terus kemudian tersapu habis. Artinya di situ fondasi kita masih lemah. Coba saudara teliti. Selama 2 tahun masa pandemi ini, kehidupan rohani saudara jadi suam-suam kuku atau semakin menyala di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita jadi suam kuku artinya kehidupan rohani kita ini belum tahan banting. Belum tahan ketika hujan datang, banjir melanda, angin bertiup. Kita cepat rontoknya, kehidupan rohani cepat rontoknya. Tapi kalau orang sudah membangun akar kehidupan rohaninya yang kuat, mau pandemi kah, mau resesi kah, justru tantangan semakin besar. Seperti kayak Raja Wali, anginnya semakin besar, terbangnya semakin tinggi. Saya tahu ada orang-orang Kristen yang selama masa pandemi, masa yang sukar ini, kehidupan rohaninya semakin bertumbuh, apinya semakin berkobar, semakin menyala, semakin semangat di dalam Tuhan. Itu artinya akar rohaninya dibangun cukup kuat. Coba Anda teliti. Pelayanan saudara selama 2 tahun ini kandas habis atau semakin mekar bertumbuh. Karena itu Anda bisa melihat seberapa kuat akar kita. Kalau pelayanan kita dibangun cuma asal-asalan, maka begitu tantangan melanda sebentar, cepat mundur dari pelayanan. Cepat kita sudah meninggalkan pelayanan. Tapi ketika tantangan datang, kita bisa bertahan, kita hadapi tantangan, tapi kita terus maju di dalam melayani Tuhan. Artinya komitmen pelayanan kita dibangun atas dasar fondasi yang kuat. Coba Anda teliti, doa puasa, komitmen doa puasa kita selama 2 tahun ini mengendur habis, sudah gak pernah doa puasa, atau semakin kuat di dalam doa puasa. Ibadahnya kita tambah habis, atau ibadahnya kita tambah semangat, tambah menyala, tambah penuh dengan sukacita. Selama masa pandemi ini, mari kita teliti. Ya, disiplin rohani kita semakin kendur atau semakin kuat selama 2 tahun ini. Karena dari situ kita bisa ngecek sebenarnya fondasi kita ini kuat atau lemah. Semua orang Kristen maunya merasa sudah dewasa rohani. Aku bukan bayi rohani, aku dewasa rohani. Semua orang Kristen merasa fondasiku kuat. Aku membangun di atas dasar batu karang, bukan atas dasar pasir. Tapi perasaan beda sama realitanya. Mari kita cek sejauh mana pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita. Kokoh berdiri atau rapuh dan kemudian tergelincir. Ya, mari kita teliti juga selama masa sukar 2 tahun ini. Pernikahan kita porak-poranda atau tambah harmonis. Keluarga kita jadi hancur atau keluarga kita semakin erat bersatu. Pekerjaan dan keuangan kita secepat itu terhempas rubuh ketika badai datang atau bisa bertahan. Bahkan berkemenangan melalui masa yang sukar. Jadi hari ini pesan firman Tuhan, kalau saudara sudah meneliti semuanya itu, mari kita bangun akar yang kuat, fondasi yang kokoh, sehingga berikutnya kalau badai terjadi lagi, goncangan terjadi lagi, yang lain rebah di sisi kiri kita, selaksa rebah di sisi kanan kita, tapi kita kokoh berdiri sebab Tuhan menopang kita. Oke, jadi hari ini terima pesan firman Tuhan ini. Jadilah kuat. Oke, jadi orang Kristen jangan yang lemah. Jadilah kuat. Dan jadinya kuat, kita butuh kasih karunia Tuhan. Untuk jadi kuat, kita butuh anugerah dari Tuhan. Kita baca 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ternyata kita jadi kuat, kita butuh kasih karunia. Betul, ada bagian yang harus kita lakukan untuk memperdalam akar kita, membangun komitmen kita, fondasinya harus kokoh. Tapi jangan lupa yang kedua, kita juga butuh yang namanya kasih karunia. Yang namanya anugerah. Karena anugerah itu yang memampukan kita untuk tetap bertahan di saat harusnya kita sudah rebah. Anugerah itu yang membuat kita tetap kuat di saat harusnya kita sudah habis kekuatan kita.
Anugerah itu yang membuat kita bisa bangkit kembali. Saat kita sempat jatuh, tidak dibiarkan Tuhan tergeletak, tapi karena ada pertolongan, ada anugerah Tuhan, kita bangkit kembali. Kita butuh anugerah yang dari Tuhan. Dan doa saya, anugerah untuk menjadi kuat saat ini diimpartasikan dalam hidup saudara. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, terima anugerah untuk menjadi kuat di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, kita harus mengerti bahwa untuk kita jadi kuat, mengembangkan akar kehidupan rohani yang kuat. Yang namanya mengembangkan akar, itu butuh waktu, butuh proses. Benar? Pohon gak tiba-tiba dalam sehari akarnya kuat. Akarnya sudah dalam, panjang. No. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, akar itu terus makin berkembang. Itu proses. Dan makin lama makin dalam, makin lama makin berakar, makin lama makin kuat. Demikian pula seharusnya kita di dalam Tuhan, sementara kita mengembangkan akar, melalui prosesnya Tuhan, akar kita akan semakin kuat, semakin terbentuk, semakin dalam. Melalui apa? Proses. Melalui waktu, melalui tekanan, melalui tantangan. Semuanya itu akan menggembleng, membentuk, menempa kita. Sehingga kita bisa mekar, bisa bertumbuh, jadi dewasa rohani, jadi kuat di dalam Kristus, jadi raksasa rohani yang bisa dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat proses pertumbuhan imannya Markus, sehingga dia bisa mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oke, sehingga yang tadinya dia belum apa-apa, dia kayaknya dianggap sebelah mata. Karena memang kenyataannya akar rohnya masih lemah. Tapi sampai di satu titik, Markus ini karena terus bertumbuh. Akhirnya dia jadi kuat, jadi pribadi yang hebat, diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya ceritakan terlebih dahulu latar belakangnya Markus. Markus ini anak muda yang tinggal di Yerusalem. Nama ibunya adalah Maria. Dan mereka berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Kenapa? Karena pada waktu itu rumahnya Markus ini sering dipakai untuk pertemuan ibadah. Jadi butuh rumah yang cukup luas untuk bisa menampung cukup banyak orang. Bukan cuma itu saja, di rumah Markus dia juga ada pembantunya. Jadi sebenarnya Markus ini berasal dari keluarga yang cukup berada. Nah, tapi kemudian sementara dia mulai maju dalam kehidupan imannya, dia ikut Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan mereka, di dalam pekabaran Injil mereka. Cuma yang jadi masalah, ternyata Markus gak tahan. Waktu Markus ini ikut Paulus dan Barnabas, ngadepi tantangan, ngadepin banyak hal, sampai di satu titik, dia resign. Dia mundur. Alkitab tidak memberitahu kita secara jelas apa pemicunya sampai Markus resign. Gak terlalu jelas. Bisa jadi karena dia gak kuat dengan tantangan yang berat. Karena dalam perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas ini tantangannya banyak. Dan mungkin Markus gak tahan ngadepi tantangan yang sebesar itu. Mungkin Paulus gak bisa ngikuti ritme kerjanya Paulus dan Barnabas yang sangat powerful sekali. Karena itu dia kebingungan ngikuti gerak langkahnya mereka, dua rasul yang hebat ini. Markus mungkin merasa gak sanggup pada waktu itu. Kenapa? Karena sebenarnya Markus ini mungkin adalah anak manja yang biasa enak di rumahnya, diladeni, dilayani, semuanya serba tersedia. Sekarang dia harus ngalami semuanya itu. Dan kemungkinan dari semua pressure dan semua tantangan yang dia hadapi itu, sampai di satu titik, akhirnya Markus menyerah. Akhirnya Markus memilih untuk undur, resign dari pelayanannya.
Artinya pada waktu itu akar kehidupan rohaninya masih lemah. Ya, makanya dia mundur. Berapa banyak dari kita juga ngalami seperti Markus. Karena akarnya masih lemah, maka ketika kita join dalam pelayanan, terus kemudian kita ngadepi tantangan, ngadepin kesalahpahaman, ngadepin gesekan antar pelayan Tuhan, kemudian ada mungkin benturan terjadi, kita nggak tahan, kita nggak kuat, terus kemudian kita kecewa, kita mundur. Penyebabnya mundur, pemicunya bisa banyak, tapi penyebabnya karena akar rohnya masih lemah. Berapa banyak orang yang melalui seperti yang dialami oleh Markus, belum siap, masih mentah, masih terlalu hijau, belum ready, nggak bisa ngikutin ritme dalam pelayanan. Disuruh ini, kok aku disuruh itu, aku nggak dibayar, tapi kok aku harus diperlakukan seperti ini, seperti itu. Belum kuat akar rohnya, terus resign, terus mundur. Itu yang dialami oleh orang sekali berMarkus, tapi waktu dia akar rohaninya belum bertumbuh kuat, masih lemah, cepat sekali untuk mundurnya, cepat sekali resignnya. Kalau saudara ngalami seperti yang dialami Markus, terus belajar ya dari Markus ya. Kenapa? Karena sekalipun Markus ngalami seperti itu, sempat mundur, tapi setelah itu dia maju lagi. Setelah itu dia bertumbuh lagi, dia evaluasi dirinya, dia sadar ada hal-hal tertentu yang masih lemah. Dia mulai bangun fondasi imannya, dia mulai bangun akar dalam disiplin rohaninya, di dalam komitmennya. Dia mulai bertumbuh, berakar hari demi hari, semakin dalam, semakin kuat di dalam Kristus. Dan sampai di satu titik dia mulai bergabung dalam pelayanan lagi. Dia mulai terlibat lagi. Dia mulai melakukan semua yang dia bisa lakukan lagi. Dia mulai berbuah lebat bagi Tuhan lagi. Sehingga yang tadinya anak manja ini sekarang berubah jadi pahlawan iman yang luar biasa. Yang kontribusinya sampai diakui bahkan oleh Rasul Paulus sendiri. Saya bacakan 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-11. Anda akan melihat betapa luar biasanya pertumbuhan rohani Timotius ini. Ini ayat terakhir ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Paulus ngomong begini, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tadinya Paulus ini nggak nganggep Markus ini dianggap sebelah mata, kayak nggak ada apa-apanya. Karena memang dulu akar rohnya masih lemah, belum siap, belum ready. Tapi sekarang dia bertumbuh jadi pahlawan iman. Dia bertumbuh dari kanak-kanak rohani jadi dewasa rohani. Dia kuat di dalam Kristus, dia maju di dalam pelayanan. Kalau dulu ngadepi tantangan gak tahan, sekarang tahan banting, sekarang tahan uji, sekarang sigap menghadapi berbagai macam hal dalam pelayanan. Dia bisa meneka masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan. Karena itu orang sekelas Rasul Paulus sampai mengakui pelayanan Markus penting bagiku. Coba Anda renungkan itu. Orang kalau bertumbuh bisa berubah jadi raksasa iman yang luar biasa. Anak manja ini sekarang menjadi prajurit Yesus Kristus yang luar biasa. Bahkan menurut sejarah, Markus ini juga mendampingi Petrus di dalam pelayanannya. Karena itu dia sering mendengar dari Petrus kisah-kisah tentang Tuhan Yesus. Dan itu yang memungkinkan Markus bisa menulis kitab, menulis buku yang sekarang kita kenal dengan kitab Injil Markus. Wow. Jadi kontribusinya buat kekristenan penting sekali, besar sekali. Bahkan dia juga merintis gereja merintis jemaat di daerah Alexandria di Mesir. Dia termasuk juga pendiri kekristenan di Afrika. Orang yang tadinya pengecut ini sekarang jadi jenderal kegerakan yang luar biasa. Tadinya diremehkan, sekarang dihormati dan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa.
Oh, saya berdoa. Jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang bertumbuh secara rohani. Yang bertumbuh akar iman saudara makin lama makin kokoh, makin kuat di dalam Kristus. Sehingga kita nggak tetap kata-kata rohani, tapi kita jadi dewasa rohani. Jadi kuat di dalam Kristus. Kita bisa jadi raksasa iman yang dipakai Tuhan untuk perkara besar. Setiap dari kita pasti melalui proses. Karena proses itu yang menggembleng, proses itu yang membentuk. Sehingga kita bisa mengalami transformasi rohani. Dari lemah jadi kuat, dari bayi rohani jadi dewasa rohani. Semuanya dimulai dari proses. Semua kita, termasuk saya juga mengalami proses. Ya, karena diproses sama Tuhan, maka saya yang tadinya karena sejak kecil mungkin terbiasa enak, jadinya lembek. Tapi karena diproses, digembleng sama Tuhan. Proses itu yang membuat makin hari kita makin matang. Makin hari makin kuat. Sehingga hari demi hari jadi semakin tahan uji, tahan banting. Karena orang kalau terbiasa enak, cuma enak aja, lembek. Ngadepin masalah sedikit langsung keok. Langsung mutung, langsung resign, langsung mundur. Tapi kalau saudara sudah melalui prosesnya Tuhan, apapun boleh terjadi, badai boleh silih berganti, tapi kita tetap cinta Yesus selamanya. Kita tetap maju di dalam melayani, kita tetap berbuah lebat buat kerajaan Allah. Dulu dan sekarang ada banyak sekali perbedaan yang saya rasakan dalam hidup saya. Dulu saya paling gak suka kalau khotbah disuruh doa puasa, doa puasa. Kenapa? Karena kedagingan saya masih kuat sekali. Tapi ketika saya diproses sama Tuhan, di situ saya diajar untuk berakar kuat di dalam doa dan puasa. Sekarang nggak disuruh pun, saya doa puasa. Oke. Jadi semuanya itu melalui proses. Dulu iman saya situasional. Jadi kalau saya percaya, saya berjuang, terus hasilnya positif. Wah, saya tambah semangat, saya tambah percaya, iman saya tambah besar. Rasanya gitu. Padahal itu perasaan, bukan iman. Tapi saya ngerasanya waktu itu iman. Tapi kalau keadaan berbalik, saya sudah berdoa, berjuang, tapi hasilnya, kenyataannya sebaliknya dari yang saya harapkan, saya loyo. Dulu jenis iman yang kayak gitu yang saya punya. Tapi melalui prosesnya Tuhan, iman saya digembleng, dibentuk, hari demi hari terjadi transformasi. Dari yang tadinya imannya situasional, sekarang dalam kondisi apapun, kita belajar berdiri teguh di dalam iman. Dulu saya ini orang yang pokok paling suka yang masuk akal, yang logika. Makanya kalau saya dengar khotbah tentang mujizat, saya nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena buat saya, kok kayaknya itu muluk-muluk. Mungkin itu di dalam Alkitab, tapi kenyataannya saya nggak pernah ngalami kok. Yang pasti kalau saya yang berjuang, saya berusaha, saya paling tidak ngalami sesuatu. Kalau bicara mujizat itu kan kayaknya faktornya banyak di luar kita ya. Itu saya dulu. Tapi melalui proses dari Tuhan, saya dibawa dalam perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Sekarang saya diajari Tuhan bergerak dalam dimensi kuasa, di dalam dimensi mujizat. Sehingga mujizat itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi mujizat itu adalah bagian pengalaman hidup sehari-hari yang sangat banyak dan terlalu banyak untuk saya bisa ceritakan lagi. Nggak habis-habisnya. Pengalaman mujizat itu real. Itu nyata karena firman Allah ya dan amin. Jadi saudara yang belum mengalami itu jangan buru-buru langsung nolak. Mujizat. Alami dulu. Berjalan bersama Roh Kudus. Engkau akan mengalami secara pribadi. Kuasa firman Allah itu ya dan amin. Dulu kalau saya dengar pengkhotbah bicara tentang menabur. Saya nggak suka hati. Saya ngomong ini pendeta mata duitan. Makanya
Sekarang kalau ada orang yang seperti itu ya, saya ketawa karena mirip saya yang dulu. Tapi ketika Tuhan bawa saya dalam proses, diajari sama Tuhan di dalam firman Tuhan, dan ngalami secara pribadi. Sekarang yang namanya menabur, itu nggak usah disuruh. Itu sudah sesuatu yang mengexcite, membuat saya bersemangat, bersukacita untuk menabur. Bahkan di masa susah, di masa pandemi, disuruh menabur. Tahun ini pun disuruh menabur lagi. Terus menabur. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Orang yang menabur akan menuai. Sampai kita ngikuti proses Tuhan. Baru kita melihat kemuliaan Tuhan. Sebelum kita ngikuti proses Tuhan, kita ngelihatnya cuma secara jasmani. Jadi hari ini saya ajak semuanya, ayo kita bertumbuh dari bayi rohani, dari kanak-kanak rohani. Ayo bertumbuh jadi dewasa rohani, jadi raksasa iman. Tahu nggak saudara, dulu saya paling jengkel. Ketika papa saya jadi pendeta, dari pengusaha, ninggalin semuanya, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya jengkel, saya marah. Itu dulu. Tapi ketika sudah dibawa masuk dalam prosesnya perjalanan imannya Tuhan. Sekarang saya sendiri pun mendedikasikan diri sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Yang sepenuhnya hidup untuk Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Jadi proses itu menempa, proses itu mematangkan, proses itu menguatkan. Kita bertumbuh dari kanak-kanak jadi dewasa rohani, dari bayi rohani jadi raksasa iman. Saya berdoa jemaat keluarga Allah bukan jemaat yang tidak berubah, tidak bertumbuh, stagnan rohani. No, saya berdoa kita semua adalah jemaat yang bertumbuh hari demi hari. Akar kita semakin berkembang, kita semakin kuat di dalam iman kita. Dan kita bertumbuh jadi raksasa iman. Dipakai Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Sehingga tantangan apapun boleh terjadi sepanjang tahun ini. Hujan boleh datang, banjir melanda, angin bertiup, bumi gonjang-ganjing. Tapi saudara dan saya tetap kokoh berdiri sebab Tuhan menopang kita.